Ya, ngan pembelajaran SMP dan MTS kan itu beda. Ya, terus Bu, beda. Karena kalau di SMP mah kan pendidikan agama teh cuma 1 jam atau 2 jam 1 minggu. Kalau di MTS mah jumlah jam teh berapa? 6, berarti kali 2 12 jam ditambah 1 lagi pembelajaran bahasa Arab, jadi 13 jam pelajaran. Itu ya. Ada lagi yang berkata begini, Pak, bisa tolonglah MTS itu kalau hari Sabtu liburkan anak. Yang libur gitu ya. Barangkali jika SMP mual biasa Bu. Naon margina mual biasa? Si Ibu mual biasa. Kunaon margina? Pembelajarannya lebih banyak dibandingkan pembelajaran yang di SMP. Gitu. Nah itu Bu ya. Yang di SMP itu. Contoh ya, murang kali Ibu aya nu ngiring ekstrakurikuler. Ada? Ya, ada. Masuk jam 7, keluar jam 1. Jam 1 masuk baca tulis Al-Quran sampai jam 3. Jam 3 aya nu ikut eskul, uih jam setengah genep. Nah, pajeput. Itu nu ngiring eskul aya di antawisna murang kali Ibu dan Bapak aya di dieu. Ya. Itu ada di antaranya. Ya. Itu kelas 9. Topi atau panjang ke dugi kata musabaraha. Ayeuna mah Ibu semester 1 boleh anak kelas 9 mengikuti eskul. Tetapi kalau nanti semester 2 itu tidak diperbolehkan mengikuti eskul karena dia ada pelajaran tambahan. Pulangna rutin dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu, pulang sampai jam 3 kelas 9. Nanti semester 2. Bayang nawe untang ge Bu nya. Dan beda mau Ibu mau nyusulan panjenengan uwi sonten ge murang kalinya Bu ya. Ya. Aya nu nyusulan orang tua murang kalina misalkan menuju sekolah, uwihna terlambat misalkan menuju kerja kelompok, aya teu? Moal aya. Tapi upami Ibu murang kalina ameng kaditu kadieu pasti dipilarian. Tapi ada di sekolah mah moal dipanggil sadayana orang tua adalah seperti begitu. Ya, termasuk abdi. Daya murang kali tamu sakit, buru-buru ya murang kali teh ka mana ya lumpatna. Ya, oh ternyata di sekolah kemarin di sekolah mah antepkeun karena untuk belajar siswa tersebut. Nah, itu contoh ya Bu ya. Itu. Jadi pembelajaran kelas 9 ulangi. Pembelajaran kelas 9 itu dari semester 1 mah biasa, ada eskul dan sebagainya, tetapi kalau semester yang kedua itu adalah tidak ada ekskul untuk kelas 9 karena ada pembelajaran tambahan yang disebut apa Bu? Pemantapan. Pak, pemantapan itu berapa bidang? Semua bidang Bu, pemantapan. Ya, semua bidang, yaitu 15 bidang studi. Itu untuk pemantapan kelas 9. Nah, itu ya. Kemudian kelas 9 ini Bu ya, kelas 9. Kelas 9 Ibu dan Bapak nanti dipoto bersama. Ya, papan foto teh antos. Nah, itu yang terbaru. Nanti tanggal yang akan direncanakan foto itu adalah pada bulan September. Ya, pada bulan September karena kegunaan untuk foto yaitu untuk ijazah, untuk ujian dan sebagainya. Itu ada yang disebut dengan dipoto bersama. Itunya diadakan di sini. Itu. Nah, kelas 9 lagi ada di sini ya, yaitu rencana kelas 9 Bu.
rencana kelas 9 ya, setelah ujian kelas 9 ini suka diadakan yang disebut tur. Nah, kema ibu ya, abdi mah teh satu ge entong ya punya. Itu kan weng kema ya mah dina tanya jawab. Ya kelas 8, itu khusus kelas 8. Iya mah perpisahan. Ada juga nanti adalah perpisahan di sekolah. Seperti tahun kemarin. Ya, biasanya perpisahan di sekolah itu diadakan yaitu oleh kelas 9 di gedung. Ya, itu. Ya itu contoh ya Bu ya. Nah, apa ada perpisahan dan sebagainya itu misalkan ontong. Entong abdi mau maksa Bu. Tenang we, ya. Abdi mau maksa, ari maksa ndak terawasnya dipaksa mah ya Bu ya. Itu lebih baik lah itu. Nah, itu bagi kelas 9 ya, akan mengadakan perpisahan nanti ya, yang akan dilaksanakan yaitu di gedung, itu perpisahan ya. Tapi abdi ge kieu Bu nya teh masih kuai-kuai teh naon sih, karena orang tuanya tidak datang semua ya. Baru dikatakanlah 50% orang tua baru datangnya gitu. Jadi engke teh seueur deui orang tua nu dongkap ka abdi teh naroskeun nya, naon wae anu kudu ditaroskeun teh ieu engke teh naroskeun. Jadi 2 kali rapat. Datang orang tua hiji deui jadi 3 kali rapat. Datang orang tua terus bertama dan sebagainya. Itu nya. Jadi abdi terus kedah ngawaler ya, itu karena tidak hadirnya adalah orang tua, mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Itunya. Ibu, bapak ya yang saya hormati ya, ini rencana yang dikatakan kelas 9 ya, dari MTS, YPP, Sukamiskin itu sebetulnya penuh Bu ya. Yang dirancang itu adalah penuh, kelas 9 banyak yang harus dikasih tahukan kepada orang tua ya, karena ini kelas 9 mah karena dulunya kena COVID ya, itu kena berbabat COVID. Akhirnya kelas 9 terulang pembelajaran kelas 7, pembelajaran kelas 8 pada waktu itu diulang lagi di kelas 9 ya. Karena banyak yang belum tersampaikan pada waktu itu untuk pembelajaran kelas 9 waktu di kelas 7 karena terjadinya COVID. Jadi diulang kembali nanti di kelas 9. Tapi insya Allah doakeun we sing murang kalina sing sarehat sadayana Bu. Ya, ulah dugikeun ka capek naon dan sebagainya. Nah, bagi kelas 9 ya, ini bila mana ada anak ibu ya juara ke-1 dalam UN, juara ke-1 dalam AM, itu akan mendapatkan penghargaan dari sekolah. Itu ya, itu AM dan UN ya, seperti tahun kemarin penghargaan dari sekolah ya. Itu penghargaan dari sekolah akan berupa apa? Ada berupa piala dan berupa uang. Itu bagi kelas 9 yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Itu ini umum ya Bu ya, umum, bukan per kelas tapi umum ya. Malahan kelas 7 dan kelas 8 itu adalah sama. Dari kelas 7, 8, 9 itu sama. Adanya yang disebut dengan juara umum, itu ada tiap tahun untuk bagi kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 9 ada tambahan yang disebut dengan pialanya dibawa ke rumah dan sebagainya. Itu tandanya bahwa saya adalah juara kelas pada waktu itu. Tuh ya. Tuh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak. Kemarin ada orang yang dikatakan anak yang diwakilkan untuk mengikuti KSM. Ada enggak Bu? Ya, anak ibu yang diikut sertakan mengikuti KSM.
Kelas 9 kalau nggak salah ada 4 orang. KSM bidang studi 1 bidang studi IPA, 2 bidang studi matematika, dan ketiga bidang studi IPS. Itu ada tuh. Tapi mungkin berkatnya itu adalah belum berhasil, dan alhamdulillah berhasil di anak kelas 8. Ya, murang kali itu di kelas 8 juara Bu, alhamdulillah. MTS YPP Sukamiskin merasa bangga karena dia adalah kemarin bertarung SMP dan MTS Sakota Bandung. Ya, alhamdulillah berhasil diraih oleh anak yang bernama Ismayanti, juara untuk IPA. Sekarang tanggal 6 dia itu adalah mau bertanding lagi melawan provinsi Jawa Barat, se-Jawa Barat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa dari ibu dan bapak ya dikabulkan. Ya, itu mudah-mudahan abdi nyungkeun pidoa nawe disadayananya bapak ibu bahwa murang kali bade tandang ngalawan siswa-siswa atau di se-Jawa Barat itu. Karena kawana usaha Pak, itu kedua abdi teh Pak. Kawana usaha, kawana teh ku SMP Bu. SMP nate swasta deh, SMP Darul Hikam Dago. Kawana ku eta, dan mari SMP hiji, SMP naon mah geus aya di hanapeun kita Bu, Pak Bu. Ya, alhamdulillah. Ku Darul Hikam, lebet ka Darul Hikam sabaraha 40 juta Bu. Ya. Kan gitu. SPP-na sabaraha 600.000. Ari di PPS SPP-na 100.000. Perbandingannya tuh. Ya, perbandingannya. Jadi satu anak itu bisa seperti begitu. Ya mudah-mudahan ya Darul Hikam kagilas urang kaluhur, mudah-mudahan pidoana gitu ya. Dan biarinlah sekolah walaupun misalkan dia murah tapi IQ-nya ada di atas, itu yang saya inginkan ya. Bukan yang mahal nah, tapi yang ya ilmu pengetahuannya yang bagus itu. Jadi alhamdulillah tidak terkalahkan oleh negeri dan sebagainya, enggak ya. Itu yang diwakilan oleh anak. Sekarang anaknya juga Bu, saya sama sekali Bu lagi di karantina, simpen di kantor, guru IPA terus ngecek ya tiap hari, sok belajar dan sebagainya, terus-terusan. Supaya karena apa? Ingin mendapatkan ya penghargaan dari provinsi. Itu contohnya Bu ya. Gitu. Mudah-mudahan ya anak ibu dan bapak keluaran dari sini yang diikut sertakan KSM kemarin yang 3 orang itu, mudah-mudahan dia itu adalah nanti di SMA nah itu adalah mengikuti kegiatan KSM tersebut ya yang ada di kota Bandung perwakilan ya Bu ya gitu. Ibu dan bapak ya, ini saya mungkin akan membahas masalah dengan orang tua. Ibu dan bapak untuk menghadapi ujian ya, saya mengeluarkan buku-buku dari Erlangga dengan harganya tidak seperti kelas 8 tapi menghargai dengan kelas 9, harganya cuma 800.000 ya, 800.000 dicicil Bu selama 10 bulan mangga ya itu. Kemudian yang kedua 800.000 itu adalah untuk ujian AM, UM dan ujian praktek. Jadi jumlahnya berapa Bu? 16, sama dengan tahun kemarin. Yang 800.000 yaitu biaya UN, kemudian biaya yang disebut pemantapan, biaya apa dan sebagainya. Itu di angka 800.
sama dengan tahun kemarin, tidak ditambah, tidak lebih. Mau ditambahan ku abdi ya, mau dikurangan mau ditambahan, mau dikirangan gitu. Karena apa? Karena sudah plot. Oh, bantuan dari sekolah sekian, ya, kemudian dari orang tua sekian dan sebagainya. Contoh saja Bu, seharusnya harga buku ya yang akan diberikan ke ibu dari buku Erlangga itu jumlahnya 4 ditambah 2 6. Jumlah buku yang seharusnya adalah 850, disubsidi itu 150 jadi 800 Bu. Dan sebetulnya ada subsidi silang ya, itu saling menggotong, ngagotong kadi itu, ngagotong kadi itu sebetulnya Bu ya. Tapi alhamdulillah Bu, tahun kemarin saja anak yang keluar itu buku sama sekali aya nu wakene. Atuh sekolah jadi kabeuheulan Bu ya, itu jadi kabeuheulan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah we aku dijebarkeun kabeuheulan kayak gitu lah itu ya. Contoh ibu kemarin ya, ada yang datang orang tua ke sini udah 2 tahun dia sekolah aja menyekolah, bukan menyekolah, keluar dari sini sudah 2 tahun ke SMA ya. Ayeuna Pak punten abdi bade nyuhungkeun fotokopi ijazah. Nah ibu teu acan dicanak ijazahna, teu acan kumargi naon, keuanganana masih deredet 1,5 juta kene eta di kelas 1 dugi ka kelas 3 anu disebut DSP can lunas. Uang bangunan kan 3 juta, tapi ke 3,5 juta kakara dibayar 2 juta meureun baheula teh. Ada 1,5 juta terus diantepkeun. Masih kene ada SPP 800.000, sedangkan sakola teh gaduhna naon? Ibu, upami diterangkeun ku abdi, sakola teh gaduh SPP 100.000 Bu. Eta sakola mah 100.000 teh kangge naon? Kangge honor, kangge segala macam dan sebagainya. Itu 100.000 Pak Bu ya. Oh Pak, ari buku kumaha? Buku mah itu dari mana? Itu penerbitnya Erlangga. Tapi dari buku teh punya yang disebut rabatnya. Sabaraha rabatnya? Lumayan. Yaitu untuk apa? Untuk perbaikan komputer tiap bulannya. Perbaikan komputer, kemudian perbaikan meja dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan rabat buku. Mana abdi nyebatkeun ka ibu, jazakallahu ya. Mudah-mudahan ibu nu meser buku teh geuning aya rabatna, etang-etang nyumbang ka sakola. Sakedik da sakola mah gaduh artosna ge 100.000 per bulan. Sok we ibu, jumlah siswa 100 sekian misalkan kali 100.000 can ditarik kuno tunggakan, akhirnya honor sekian, katutup muha katutup Bu. Itu Pak benyeng akhir. Nah itu contoh Bu ya. Tapi abdi ridho lillahi ta'ala teh jadi masalah ya, asal katutup we sadayana. Itu contoh Bu ya. Jadi keluhan sekolah itu banyak sebetulnya. Nah sekarang juga yang dikatakan untuk kelas 9 ya, mangga ibu upami anu bade dicicil di ayeuna ujian sareng buku, mangga di ayeuna ya. Ibu bade 50, sasasi bade 100, sasasi mangga kata ya. Tong dibrokeun Bu, abot abdi ge karawas digebrokeun mah abot. Kecuali ibu sareng bapakna seueur artosna gitu ya, seueur artosna itu ya. Mudah-mudahan, tapi demi anak, demi pendidikan, demi apa anak itu, ibu dan bapak itu ada saja uang untuk menyekolahkan mah beda kan. Itu kan kami disatakan bahwa pendidikan itu adalah suatu, nah gitu ya, anugerah dari Tuhan
ya kan Pak Adi sudah menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah ya calon yang dikatakan ibu memberi uang dan sebagainya kepada anak itu kan ya itu Pak Adi tadi sudah diterangkan ya itu ya mudah-mudahan ibu dan bapak menyekolahkan anaknya di sini mudah-mudahan dilancarkan keuangannya ya tidak ada apa-apa ya contoh oh iya acan bayar abdi kangge buku 100.000 bu mangga sabulan mangga eta mah teu langkung ibu nu penting biasa dicicil dalam waktu 8 bulan ya anu ujian karena ke 9 bulannya ujian beres kan 8 bulan deui bu beres ya bu 8 bulan deui ujian Pak tuh kumaha upami 10 bulan 10 bulan mah berarti atuh tos ujian tos beres ya itu jadi 8 bulan ya bu dicicil naik 8 bulan karena mau ujian ke 9 bulannya itu contohnya punya nah itu ujian kemudian ya ini bu ya. Bapak dan ibu mah seueur artos biasana gitu ya, amin ya punya seratus biasa amin gitu lah ya mudah-mudahan gitu nya dia mau pilih ya punya gitu abi teh aya unak-unak bu sakeding ya mah entong bukan memaksakan ya jangan memaksakan jangan nu gaduh mangga nu teu sawios ibu abi teh bade ngadapel lapang ya lapang ieu teh sareksak kangge murang kali ya kangge kegiatan murang kali dan sebagainya udah resah mungkin dari ibu dan bapak akan menyumbangkan hartanya sedikit mangga itu pilih ya mah pilih nu bade nyumbang mangga ya etang upami motor mah parkir murang kali 200 perak nah itu kan hari parkir motor 200 2000 ya hitung-hitung parkir motor we abdi mau pada nyumbang misalkan 2000 mangga terangkum itunya itu abdi teh hoyong ngarengsekeun kumari abdi diterangkeun tadi ka ibu sareng ka bapak bahwa sekolah itu adalah mempunyai uang 100.000 Pak nah sedangkan bantuan dan dari pemerintah tidak ada. Contoh saja bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah sekarang ini tidak ada sama sekali berbentuk buku, berbentuk uang dan berbentuk apapun. Aden aya alajen aya nu nyumbang dan sebagainya. Buku kalaka buku dongeng dikirim. Nah itu contoh. Ada bantuan buku, yaitu buku berbentuk buku cerita seperti buku Sangkuriang, buku misalkan Situ Bagendit dan sebagainya ada ya itu ayat kita ibu dan yang muhun gitu teh ya dan namanya sekolah apa gitunya sekolah mah kadang-kadang terkena napa dan sebagainya akhirnya bantuan-bantuan itu merasa berkurang karena apa oh ini ya ngartos pangitannya ibunya ya keur bantuan sekolah diciwit di luhur sakecewit we sumber siris ciwit we kahandap siris ciwit akhirnya CF akhirnya mah siris ciwit di luhurna gitu oh iya didem akhirnya benang we contoh yang disebut dengan pajak geningnya oh anaknya palingan punya anaknya sampai mobil Rubicon hiji ewang bapak mobil mewah dan sebagainya ibu mungkin sudah mendengar ya kata-kata seperti yang begitu asal jangankanlah bahwa yang disebut MTS YPP Sukamiskin dengan pesantrennya asal jangan seperti Al-Zaitun saja gitu. Yang murtad itu ya Bu ya itu contoh ya itu ya Bu ya jadi yang kedua mungkin ibu ya ada yang menyisihkan
hartanya yaitu untuk perbaikan lapang dan sebagainya itu sudah ya. Kemudian yang keduanya tadi yang disebutkan, kalau mau misalkan piknik dan sebagainya itu bisa dicicil dari mulai sekarang ya, setahun sekali. Kemudian yang ketiga tentang ujian tadi sudah dibeberkan, mangga ibu kanton naroskeun we ayeuna mah ka abdi, mudah-mudahan ya ku abdi tiasa kawaler gitu nya mangga ya. Enten upami ibu nu bade naroskeun ieu bade naroskeun ieu mangga ya. Ieu mah tentang ujian murang kali anu tos caket yaitu kantun salapan sasih deui ya. Jadi di sini saya selaku kepala madrasah merasa memiliki beban yang cukup berarti Bu ya, dengan diberikan amanat oleh Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti keluar dari MTS ini mudah-mudahan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara gitu ya, dengan tujuannya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara, agama dan sebagainya ya. Kami dan memiliki jiwa mendidik. Ibu adalah menekankan sebagai orang tua, jadi ibu menyerahkan terhadap saya itu adalah supaya anak itu adalah dididik. Kemudian mungkin ada ya ibu dan bapaknya ya, ibu dan bapaknya anaknya merasa aduh kena cubit guru dan sebagainya, itu bukan marah Bu ya, bukan marah, tapi dia itu adalah sayang. Seperti orang tua mencubit anaknya, kemudian setelah mencubit anaknya, ibu mencubit anak teh amak atau sayang kan ya. Contoh begini, anak itu colong-colong lompat ke jalan raya, jewer ibu nate bapakna, sarena takut ada motor, ada mobil, akhirnya ketabrak. Nah itulah kesayangan. Karena saya dianggap di sini adalah sebagai orang tua siswa yang kedua. Ibu adalah orang tua siswa yang pertama di rumah. Kemudian bapak adalah orang tua siswa yang pertama di rumah. Kemudian saya juga sama, yaitu orang tua yang kedua yang ada di sekolah, dan ibunya adalah ibu bapaknya itu adalah orang tua yang kedua di sekolah. Jadi tenang saja Bu, ibu menyekolahkan di sini, saya yang bertanggung jawab ya. Ibu misalkan anaknya menjadi bodoh dan sebagainya, itu saya yang berarti bertanggung jawab ya. Tetapi mudah-mudahan ya Pak Ibu ya dalam menyekolahkan di sini ya, supaya anak tersebut itu adalah bisa ke agamanya dan bisa pendidikan umum. Nah, mungkin Ibu ya ada yang mesantrenkan anaknya di sini ya Bu ya, itu. Sekarang masih ingat ke anak tuh Bu, kaburang kali emot kene teu emot wae teu. Emot tong emot tuh. Da masa pendidikan nanti dia di pesantren sareng sekolah tong emot keun we. Tapi ibu ngerasa bangga lamun anak udah pulang ke rumah ya Bu ya. Tapi di rumah teh tidak lamanya Bu, tidak mau lama. Ini ciri kelas 9 ya. Anak yang sudah pesantren 3 tahun kadang-kadang ke rumah teh mah teu betah di rumah teh, sapoe 2 poe terus pulang deui. Nah itu ciri Bu. Ya, ibu bapak cirinya begitu ya. Kalau sudah pesantren anak itu kadang-kadang nya atuh sok wih gerak wih, kadang-kadang ibu udah kieu sok atuh gerak enggak ka pesantren deui wih kan itu. Nah kadang-kadang orang tua seperti begitu ya, itu isu mama mau beli kusir wae. Kadang-kadang ada anak seperti itu ada, padahal dia itu ayah pengen pesantren lagi. Ini contoh Pak Adi saja Bu ya. Pak Adi dalam Al-Qur'annya itu tidak bawa Al-Qur'an, dia itu bisa baca Bu. Karena apa? Dia pesantrennya sudah 8 tahun ya. Pak Adi itu 8 tahun pesantrennya, mana dia itu dipanggil kemana-mana, ceramah di sana, ceramah di sini, akhirnya penuh Bu. Satu hari itu penuh, kadang-kadang 3 kali dia ceramah. Kalau ibu perlu ceramah dan sebagainya silakan hubungi ke sekolah Pak Adi bisa.
Nah, itu mungkin ada di antaranya orang tua yang pernah dengan Pak Hadi. Itu dia kadang-kadang, Pak abi aya izin naon badai itu badai nyangakeun panganten kan itu ka Garut tos juga kumaha ya malah kowe segala macamnya. Jadi gampang kalau sudah pesantren, dia itu adalah sekolah lagi, sudah mempunyai gelar dan sebagainya. Di sekolah kerja di luar juga adalah ada tambahannya seperti begitu, ceramah hari Jumat dan sebagainya itu ada tambahan. Ya mudah-mudahan penerus Pak Hadi itu yang ada di pesantren Sukamiskin ini adalah seperti dia penerusnya, ya itu mudah-mudahan ya ibu. Nah ibu rumah pesantren kemana sih ya, ayo ngertos tenang we, kamu pami kelas hiji ogo kene jika kamari dikaluarkeun ku abdi teh murang kalihna keluar hoyong penak sareng mama. Nah ada nangis kakara sabaraha poe eta kelas hiji mah nangis, tapi ada kelas 8 mah moal nangis kan kita dari sini. Nah eta contoh, oh maknya mohon abdi balik belajar deui, nah itu kan gitu Bu ya. Itu contoh ya bahwa pesantren anak bapak dan ibu teh tandana di kelas 9 tos betah. Kelas 8 bilih bapak sareng ibu bade neraskeun masantren di dieu, sakolana di MA mangga aya. Itu di MA aya diteraskeun ka luhur. Berarti 6 tahun. Tapi ibu misalkan Pak abdi mah hoyong murang kali teh bade di Karapiak Yogyakarta, boleh mangga. Sae Bu, bade ka Gontor mangga sae, bade ka Tebu Ireng mangga sae. Ya, mereka melihat kamari aya nu ti Madura ngali ka dieu nya Pak. Kelas 8 kan ibu bapak ada yang mungkin ada orang tuanya yang pindah dari Madura ke sini sambil pesantrennya dari Madura pindah ke sini pesantrennya. Itu ya dari Madura, kemudian ada yang dari Garut, Darussalam pindah ke sini, akhirnya pesantren di sini juga ada. Jadi saling tukar anak teh mengerti tentang pesantren ya. Itu ya Bu ya, kita sebagai orang tua ingin melihat anaknya menjadi anak yang berguna ini ya Bu. Pemberitahuan terutama bapak yang hormati, mohon dijaga dari pergaulan lingkungan bila mana anak yang di luar. Tetapi anak yang di luar tong salempang ke pesantren ibu dan bapak ada pembelajaran BTQ sampai jam 3 ya. Aya ngaos di dia BTQ anak yang tidak pesantren. Bagaimana anak yang tidak pesantren? Berarti dia itu pelajarannya agamanya adalah di kelas ya, di kelas itu ada yang mengajarnya, karena diwajibkan bahwa anak yang tidak pesantren tersebut harus hafal juz 30 karena ibu sudah kelas 9. Gitu ya Bu ya, gitu. Jadi sekian mungkin sambutan dari kami ya, dari pihak sekolah itu sudah sudah dibeberkan tadi perkawisnya ujian dan ujian jasa keuangan ya. Mohon ya sekali lagi mohon ibu bermanfaat bagi ibu dan bapak, dicukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dan pemaparan dari pihak madrasah tentang isi rapat di hari ini, yaitu untuk orang tua atau wali kelas 9 Madrasah Tsanawiyah YP Sukamiskin Kota Bandung. Yaitu kalau disimpulkan ada beberapa agenda untuk kelas 9. Pertama PAS ya, PAS yang dilaksanakannya itu di semester pertama sekitar bulan akhir November dan Desember. Kemudian ada pemantapan sekitar bulan Januari Februari. Kemudian ada foto siswa, kegunaannya untuk foto di ijazah, foto di kartu ujian, dan untuk dokumen di madrasah. Kemudian ada ujian AM, asesmen madrasah, ujian madrasah, dan ujian praktek, yaitu sekitar bulan Maretan. Kemudian ada acara tour, study tour, itu uangnya nanti diatur kemudian biasanya setelah selesai ujian.
begitupun tempatnya, lokasinya, dan biayanya. Selanjutnya ada wisuda perpisahan, yaitu setelah ujian dan setelah tur biasanya. Dan yang terakhir yaitu ada sumbangan seikhlasnya, ini bersifat sunat, ini ya tidak diwajibkan ya, untuk sumbangan perbaikan lapang. Itu agenda untuk kelas 9 yang telah disampaikan oleh Bapak Wawan Kuswara dari pihak madrasah. Kemudian juga ada yang lupa mungkin, yaitu untuk pengenalan wali kelas. Untuk pengenalan wali kelas, semangat oleh Pak Wawan dipanggil untuk diperkenalkan kepada Ibu dan Bapak. Ya, kemudian ini Ibu ya, mungkin Ibu karena wali kelas berbeda ya Bu ya, dari kelas 8 sampai dengan kelas 9. Siapa tuh wali kelas di sini ya, boleh ganti sekarang wali kelasnya, bukan guru yang kemarin ya, tapi sekarang wali kelasnya berbeda, kelas 9 ya Bu ya. Nah, untuk wali kelas 91 jika nonton terang Ibu kayaknya itu Pak Pipin Bu ya, mana ayat ya kayak sekedar kurang panggil itu Pak Pipin ya itu 91 Pak Pipin. Nah, kemudian kelas 92 Bu Sinta. Iya gening Bu tah tinggal ageng ya Bu. Kali dia Bu, kali dia ya. 82 terus itu bireut deui Bu. Ya. Calemeng Bu itu Bu. Ya, calemeng Bu. Ya. Kan wae biosna calemeng ge. Nu penting mah ya ngacalur. Ya punya ngacalur gitu. Kemudian ketiga yaitu Pak Ahmad Sanusi, Pak Ahmad Taufik Sudrajat SE, agung deui Bu tah. Itu ya, itu ya, jumbo sudah Bu, jumbo katanya. Nah ini ya wali kelas 93, dan yang keempat yaitu wali kelas 94 yaitu Bu Nur Hidayah SPD. Nah ini ya, Ibu alir Bu, ya alir ya. Jadi Ibu ya, upami Ibu sarang Bapak peryogi, misalkan begini Bu ya, misalkan tedamang ya, murang kali tetiasa sekolah atau napi ayah keperyogian murang kali dikobong dan sebagainya, sok mangga hubungi wali kelas iya Bu. Kumaha wali kelas ieu teh nya wali kelas 9 ya Bu, entong disebatkeun garalak ya Bu ya, sengaja Bu abdi mah wali kelas 9 mah sanes galak tapi tegas. Seorang ibu dan seorang bapak bila mana ada keperluan dan sebagainya itu mangga ka ieu Bu tah, ka Ibu wali kelas ya. Jadi sekali lagi Pak Pipin kemana Pak Pipin ya? Oh iya, kebetulan nah ini wali kelas 93 itu dosen Bu ya, itu yaitu 91 ya, wali kelas 91 itu kebetulan dosen di Bekasi. Jadi pas nanti hari Kamis dia itu tidak ada, saya lupa ya, hari Kamis itu dia itu ngadosenan di Bekasi ya, itu dosen karena dia ya di sini ngajar ngadosenan di Bekasi ya, Wawi kita mainnya gitu, yaitu Pipin Jayana Arifin SHMT ya. Kemudian yang kedua Sinta Tiana Dewi SE Sarjana Ekonomi ya Bu ya, itu. Kemudian Ahmad Taufik Sudrajat SE Sarjana Ekonomi dan ME S2-nya itu. Kemudian yang ketiga Ibu Nur Hidayah SPD. Nah itu ya, ini jadi wali kelas terserangnya punya. Nah nomor HP na mangga Bu Nur, nomor HP na meh caket heula sareng abdi.
abdi bade muka HP heula saha atau sabaraha nomor HP mah. Ya, ini pertama Pak Pipin Jainal Arifin, nomor HP-nya Bu 089 503 75 8 350. Ulangi Bu. Pak Pipin Jainal Arifin 089 503 75 9 350. Ya. Kemudian Bu Sinta, ya, Bu Sinta Tiana Dewi SE, wali kelas 92 089 538 198 7700. Nah, ulangi 089 5381 987 700. Ya. Kemudian wali kelas 93 atau 9C Apa Ahmad Taufik Sudrajat SE ME, ya. Kemudian nomor HP-nya 081 220 08 09 36. Ya, sekali lagi 081 220 08 09 36. Itu wali kelas Pak Ahmad Taufik. Kemudian kelas 94 Bu Nur Hidayah, yaitu 081 218 0 genap 2 hiji 38. Ya, ulangi 081 218 06 2138. Itulah ya Bu, nomor HP dan orangnya ada di sini ya. Ibu tos kenal ibunya, tos kenal. Hatur nuhun Ibu Bapak wali kelas ya. Tos masihan nomor HP-na tah ieu ibu-ibuna panginten walaupun ibuna dacan seueur. Ya, itu ya Bu, mangga. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, dari sekian pemaparan yang telah disampaikan, mungkin ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, atau mungkin ada saran atau kritikan apa yang membangun demi kemajuan madrasah di sini, mohon untuk disampaikan. Yang pertama, silakan 3 penanya saja dulu, supaya acungkan tangan, sebutkan orang tua siapa dan apa yang dipertanyakannya. Mangga. Mangga Bu, panjang buka, paling payun Bu. Sini ya, supaya tidak terlalu dekat ke Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Tati, orang tua dari Paradian 93. Ada yang mau saya tanyain Pak, untuk masalah uang ujian yang 800 itu udah termasuk yang uang ujian pas enggak, yang biasa kita 350.000 itu include atau exclude Pak gitu.
yang 800. Oh gitu. Jadi yang 800.000 itu sudah termasuk uang ujian PAS yang 350.000. Itu yang saya tanya pertama. Terus saran aja sih Pak, kalau bisa share gitu kalender akademik selama setahun untuk kelas 9 di grup orang tua. Ya, Mungkin udah. gitu aja. Ya, terima kasih Pak Ganda pertanyaan. Yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya barangkali masih ada? Ya, ini dulu Pak Ahmad. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Neni, wali murid dari Muhammad Raihan Reski kelas 91. Mungkin ada yang pertama saran dulu mungkin ya Pak ya. Kebetulan kan keponakan saya itu di Kobong. Jadi kalau misalnya ada informasi atau apa, minta di share aja, mungkin nanti ada di grup ya. Soalnya untuk rapat hari ini juga kebetulan kemarin saya nengok ke sini baru tahu kalau ada rapat hari ini gitu. Kalau misalnya dikasih tahu ke siswanya kan mungkin lupa nyampein atau gimana, soalnya anaknya di Kobong. Terus pertanyaan saya untuk biaya ujian sama buku kan mungkin sudah diutarakan, cuma untuk study tour sama perpisahan kan tadi memang belum diutarakan, cuma mungkin saya minta gambarannya aja kira-kira berapa, jadi kita bisa menganggarkan per bulan itu kita bisa menyimpan berapa gitu. Soalnya kan saya kebetulan wali ya, orang tuanya ponakan saya kan ada di Karawang, jadi saya menginformasikannya itu lebih gampang mungkin ya Pak ya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka yang di belakang tadi yang sudah ngajung, maka satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kami wali kelas dari kelas 93 atas nama anak saya. Mau menanyakan bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah terkait dengan ujian yang akan dilaksanakan nanti bulan Maret ya, menurut saya. Karena ini rentan ya, ini masukan saja, tapi kemarin ada sedikit keluhan dari anak kami, jadi ada pelajaran yang mungkin oleh gurunya itu belum diterangkan, tapi pada saat ulangan ada. Ini terlepas yang salah itu anak saya atau gurunya, itu tidak ada yang salah bagi itu, mungkin karena mungkin belum tersampaikan saja, atau mungkin karena waktu. Ini karena ujian ini kan waktunya memang kejar-kejaran dengan kegiatan yang lainnya, mungkin harus lebih awal dipersiapkan. Karena mau nggak mau ya, pengalaman kami dulu sekolah itu kalau ujian itu kan soal kelas 1 pun bisa keluar di kelas 3 gitu. Jadi perlunya murid menguasai materi pelajaran kelas, terutama pelajaran-pelajaran yang nanti menjadi unggulan di sekolah lanjutan atau yang di tingkat lebih atas. Yang kedua, terkait dengan tadi rencana pembangunan fasilitas lapangan olahraga, mohon kalau bisa disampaikan RAB-nya, jadi kami selaku orang tua tahu berapa budget yang diperlukan dalam pembangunan lapang itu dan kapan akan dilaksanakan. Nanti mau seri dona atau apa, orang tua selaku donatur itu yang berpartisipasi itu mungkin termotivasi dengan adanya RAB itu. Jadi itu harapannya, karena bagaimanapun juga fasilitas itu sangat diperlukan oleh siswa,
baik yang sekarang masih belajar maupun nanti yang akan masuk ke sekolah ini. Jadi ini masukan saja Pak. Jadi RAB-nya misalkan lapangan ini misalkan taruh 40 juta itu. Jadi ini apa saja yang diperlukan, kalau nanti di-share kan punya grup masing-masing kelas itu Pak. Jadi orang tua yang akan berpartisipasi itu nanti lebih jelas, karena ini kebanyakan yang rapat hampir 90% ibu-ibu. Padahal yang punya anggaran itu bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Ibu-ibu itu hanya amanah mengamankan anggaran, tapi yang mengesahkan itu adalah bapak-bapaknya. Tapi yang rapat itu sudah dari dulu, kalau ada rapat begini itu ibu-ibu yang hadir, apalagi jam kantor gitu. Jadi ini masukan aja Bu, ini jadi guyon aja biar nggak terlalu tegang ya. Jadi itu Pak, masukan ada 2 poin tadi terkait dengan tadi eskul, pelajaran tambahan di kelas 3 yang akan dilaksanakan, karena memang anak juga kadang-kadang kami juga harus belajar lagi, Pak ini gimana teorema Pitagoras, kami harus ulang lagi, review lagi, menjelaskan juga. Jadi tapi nggak ada salahnya karena kita orang tua juga harus ikut mendampingi anak-anak kita. Jadi itu saja Pak, mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 penanya terdiri dari beberapa pertanyaan dan usulan. Yang pertama, apakah biaya ujian itu sudah termasuk biaya PAS, penilaian akhir semester pertama? Itu Pak ya. Ujian biayanya sudah termasuk PAS atau terpisah? Kemudian mohon untuk ditulis, disebarkan kalender pendidikan atau agenda yang akan ditempuh oleh khusus kelas 9 gitu, sehingga tahu bulan anu apa, dan apa saja. Itu saja dulu Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menanya 3 hal ini. Abdi merasa gembira, bingah. Ayo narasnya bingah Bu Abdi. Ya. Yang pertama, ujian itu termasuk ke PAS tidak? Itu ujian tidak termasuk ya. PAS, karena PAS itu singkatan Bu, penilaian akhir semester. Kalau ujian, ada ujian AM ya, asesmen madrasah, ada ujian praktek, dan ada ujian UM, ujian madrasah. 3 ujian itu adalah 800.000 rupiah. Itu ya, jadi tidak termasuk itu ya. Jadi terlebet nyebutnya etama PAS beda dengan ujian. Kalau ujian mah akhir Bu, itu sudah diperhitungkan itu ya, itu berdasarkan tiap tahun anggaran itu ada ya. Kemudian yang kedua yaitu ya, jadi anggaran atau yang disebut dengan tujuan ujian-ujian ini ya, kalender siswa, orang tua dan sebagainya, brosur. Karena ibu dan bapak baru dikasih nomor HP oleh saya, dan orang yang dikatakan wali kelasnya juga adalah baru, jadi RAB-nya nanti menyusul setelah rapat Bu. Nah itu ya, nanti semua ya Bu yang disebutkan. Yang 800 itu adalah untuk apa dan sebagainya, nanti saya ditata. Ujian tanggal berapa, kemudian ujian praktek tanggal berapa, nanti semua juga ada. Nanti di-share ke wali kelasnya kelas 9 supaya disampaikan terhadap orang tua.
itu nya nuhun Bu terus terusnya itu mungkin ku abdi anu kalangkung tadi ya itu. Nah kemudian ini materi Pak ya, tadi disebutkan bahwa materi kelas 1 mah kapungkur kapekat ku kopi nya punya jantan upami nu disusulkeun ku bapak nembe materi cenah sudah belum disampaikan, tapi kenapa ujian sudah ada aya cenah soalna jadinya itu ya ada soalnya. Mungkin saja bapak dan ibu itu harus dikasih tahu kepada temannya apakah sudah disampaikan atau belum ya. Menurut saya bahwa saya selalu ngontrol ke kelas Pak Bu ya, mengontrol, tetapi mengenai tentang iya pembelajaran Pitagoras, pembelajaran yang dikatakan IPS dan itu tidak dikontrol sama saya. Akhirnya adanya di guru yang disebut dengan RPP dan silabus. Kalau di RPP dan silabus berarti sudah disampaikan oleh guru tersebut ya. Itu RPP dan silabus itu ada diperiksa sama saya, karena saya itu terus terang saja Pak Bu, saya itu selalu mengontrol ke kelas-kelas Bu. Itu hampir seminggu dikatakanlah 2 kali kontrol dan sebagainya. Ini guru itu ada. Itu menurut saya bahwa guru di MTS YPP Sukamiskin tidak pernah yang dikatakan ya 1 minggu berturut-turut tidak ada, belum menurut saya mah. Tapi mudah-mudahan ini isi dari Bapak, usulan dari Bapak, saya akan diperhatikan lagi. Terima usulannya. Mungkin pengajaran di MTS YPP Sukamiskin itu akan lebih ditingkatkan karena adanya rapat dengan orang tua itu supaya orang tua dan guru sharing. Mana keluhan orang tua, mana keluhan guru dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini rapat terbuka bagi kelas 9 ya. Aduh alhamdulillah Bu, nuhun ya, nuhun Bapak, nuhun Ibu, tos ngajengkeun kieu alhamdulillah ya. Itu ya, itu Bapak ya. Bapak saya merasa tertarik Pak, merasa tertarik ke Bapak, ke Ibu yang datang pada hari ini, yang mengusulkan ini, keluhan Bapak ini dan sebagainya. Abdi ngerasa bangga Bu ya, atau abdi mah itu sanes amak atau nuhun ya. Jangan abdi anu kirang mah tadi dia ku abdi bade dipelajari dan bade dilaksanakeun eta anu kirang ya. Itu atas usulan Bapak. Contoh begini Pak ya, alhamdulillah. Berarti semangat orang tua untuk mendirikan lapang yang ada di depan kita ini semangat banyak ya. RAB saya belum bade ditamiskeun heula ka orang tua, ku abdi bade diukur-ukur dan sebagainya. Nanti RAB akan di share ke orang tua. Anu misalkan ibu